Tiga bayi lahir barengan, dua nyatu, satu normal, ditinggalkan, diadopsi, dioperasi, dan sekarang hidup mereka benar-benar berubah total. Jadi gini, di bulan Desember tahun 2002 di California, Amerika, lahirlah tiga bayi perempuan di hari yang sama. Bukan cuma kembar dua, tapi kembar tiga. Namanya Mackenzie, Macy, Madeline. Biasanya kembar dua aja udah langka dan penuh risiko, apalagi ini kembar tiga. Dan lebih unik lagi, kondisi mereka tuh nggak sama. Satu bayi lahir normal, lengkap, dan secara fisik aman, tapi dua bayi lainnya lahir sebagai kembar siam. Dan ini bukan cuma nempel kulit doang ya, tapi mereka berbagi bagian tubuh yang penting banget. Mulai dari bagian bawah tubuh, panggul, sampai beberapa struktur organ. Berat mereka juga kecil banget, sekitar 2 pon lebih dikit. Jadi kebayangkan gimana paniknya tim medis. Begitu lahir, dokter dan suster langsung serius. Karena ini jelas bukan kelahiran biasa. Yang muncul di kepala semua orang cuman pertanyaan besar. Bisa nggak mereka bertahan hidup? Bisa nggak mereka dipisah? Dan yang paling berat, gimana nanti mereka bisa hidup dan tumbuh seperti anak-anak lainnya? Setelah mereka lahir, suasana rumah sakit yang tadinya panik langsung berubah kayak ruang rapat darurat. Semua dokter dipanggil, mulai dari dokter anak, bedah, ortopedi, tim NCQ, sampai ahli anestesi. Karena ini jelas bukan bayi biasa. Ini bukan satu pasien, tapi dua anak dalam satu tubuh. Dua bayi kembar siam ini lahir dengan kondisi conjoined twins yang cukup berat. Mereka berbagi bagian tubuh bawah, panggul, sampai struktur kaki. Ada organ yang mereka punya masing-masing, tapi ada juga yang harus dipakai bareng. Kedengarannya mungkin simpel, tapi buat dokter ini rumit banget. Karena setiap keputusan bukan cuma buat satu anak, tapi dua sekaligus. Sementara itu, satu bayi lainnya, Madeline, lahir normal dan sehat. Tapi secara kehidupan, nasibnya juga masih abu-abu. Karena sama kayak saudara-saudaranya, masa depannya belum jelas. Hari-hari pertama hidup mereka dihabiskan di NICU. Penuh selang, monitor, alat bantu, infus, semua nempel. Tubuh mereka kecil, tapi perjuangannya gila-gilaan besar. Di saat seharusnya bayi baru lahir, di bayangan kita ada pelukan ibu. Mereka malah tumbuh di tengah suara mesin rumah sakit. Tapi satu hal yang bikin dokter kagum. Mereka kuat, mereka bertahan, hari demi hari lewat, dan mereka bukan cuma hidup, tapi malah nunjukin perkembangan. Dan dari situ pelan-pelan muncul harapan. Tapi masalah besar lain tetap ada. Ngerawat satu bayi aja butuh biaya, tenaga, mental yang besar, apalagi 3 bayi dengan kondisi medis berat. Butuh rumah sakit, operasi besar, tim dokter khusus, dan kehidupan yang stabil. Sayangnya, orang tua kandung mereka waktu itu lagi dalam kondisi hidup yang kacau banget. Masalah ekonomi, masalah mental, situasi hidup yang gak siap sama sekali buat ngurus 3 bayi. Apalagi 2 dengan kondisi ekstrim. Akhirnya, demi keselamatan mereka, ketiganya masuk ke pengawasan penuh dan sistem foster care, yaitu sistem di mana negara ambil alih perawatan anak kalau orang tuanya dinilai nggak mampu, dirawat di rumah sakit atau dipindahkan ke keluarga asuh sementara, sampai nanti diputuskan apakah balik ke orang tua kandung atau diadopsi. Di usia sekecil itu, bahkan belum sempat benar-benar kenal dunia, mereka udah harus berjuang sama takdir yang berat. Tapi di titik ini kayak ada pesan, tenang, cerita mereka belum selesai. Secara hukum mereka cuma bisa nunggu seseorang atau keluarga yang berani datang dan bilang,
Aku siap ngerawat mereka, apapun resikonya. Dan jujur aja itu nggak gampang. Karena ini bukan cuma soal kasih sayang, tapi kesiapan mental, kesiapan fisik, dan keberanian menerima tanggung jawab besar. Sampai akhirnya setelah masa panjang penuh ketidakpastian, datanglah seseorang yang bukan cuma jadi penyelamat, tapi benar-benar datang sebagai rumah buat mereka, dan dari situ hidup mereka mulai berubah. Setelah berbulan-bulan hidup di rumah sakit, pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, dari perawatan medis ke sistem perlindungan anak, hidup 3 bayi ini tuh kayak digantung di langit. Mereka punya nyawa, mereka punya harapan, tapi mereka belum punya rumah. Mereka masuk ke sistem foster care, tempat sementara buat anak-anak yang belum bisa tinggal sama orang tuanya. Masalahnya anak normal aja sering lama dapat keluarga baru, apalagi 3 anak sekaligus, dan 2 diantaranya punya kondisi medis berat. Siapa yang berani? Banyak orang mungkin cuma bisa bilang, kasihan ya. Tapi kalau disuruh merawat, mereka mundur. Sampai suatu hari, takdir nemuin mereka sama sepasang suami istri, bernama Jeff dan Darla Garrison. Mereka bukan orang kaya raya, bukan keluarga super kuat, cuman orang biasa. Tapi hatinya gede banget. Waktu pertama kali tahu tentang ketiga bayi ini, mereka nggak langsung mundur, nggak bilang ini terlalu berat. Tapi pelan-pelan mereka mendekat, belajar, paham kondisinya. Dan akhirnya ngelakuin hal yang nggak semua orang berani ngelakuin. Mereka bilang kalau mereka butuh keluarga, biar kami yang jadi keluarganya. Bukan karena kasihan, bukan pengen jadi pahlawan, tapi karena mereka yakin 3 bayi ini pantas punya rumah, punya cinta, punya hidup yang layak. Saat pertama kali gendong mereka, yang muncul bukan takut, tapi sayang. Bayangin aja, 2 bayi dengan kondisi kembar siam dan 1 bayi normal. Semuanya butuh perhatian ekstra, tapi keluarga ini nerima tanpa ragu. Buat mereka ini bukan beban, tapi amanah. Proses adopsinya juga nggak gampang. Harus lewat legalitas, pemeriksaan, persetujuan medis, dan prosedur panjang. Tapi pelan-pelan semua selesai. Dan akhirnya hari itu datang. Hari dimana 3 bayi ini resmi punya ayah, punya ibu, punya keluarga, dan punya nama belakang yang sama. Nama mereka jadi Mackenzie Garrison, Messi Garrison, dan Madeline Garrison. Sejak itu mereka bukan lagi kasus medis, bukan lagi anak kembar siam yang menyedihkan, bukan lagi anak sistem foster care. Mereka sekarang anak yang dicintai, anak yang punya rumah, punya masa depan. Dan keluarga Garrison gak cuma ngasih tempat tinggal, tapi rasa aman, rasa dimiliki, rasa dicintai. Dan percaya atau enggak, dari sini keajaiban hidup mereka benar-benar mulai berjalan. Karena setelah punya keluarga, jalan menuju operasi besar dan masa depan yang lebih baik pelan-pelan kebuka. Tapi tentu aja perjalanan mereka belum selesai. Karena setelah ini mereka harus menghadapi satu tahap besar dalam hidup mereka. Operasi pemisahan tubuh. Operasi yang berisiko tinggi, operasi yang bakal tentuin apakah 2 anak ini bisa hidup atau enggak. Dan disinilah cerita masuk ke fase paling menegangkan. Setelah akhirnya punya keluarga baru, hidup 3 anak ini pelan-pelan punya arah. Ada rumah, ada cinta, ada orang tua yang siap ada buat mereka. Tapi masih ada satu hal besar yang gak bisa dihindari. Karena 2 dari 3 anak ini gak mungkin selamanya hidup bersama. Kalau dibiarkan sampai mereka besar, kondisi fisiknya makin berat, organnya berkembang, aktivitasnya makin banyak, dan resiko kesehatannya juga makin tinggi. Jadi mau gak mau suatu hari mereka harus menghadapi keputusan besar, operasi pemisahan. Dan ini bukan operasi biasa yang tinggal potong aja terus selesai, tapi operasi yang panjang, rumit, penuh resiko, dan taruhannya 2 nyawa sekaligus. Setelah usia mereka masuk sekitar 9-10 bulan, tim dokter terbaik akhirnya disiapkan.
Salah satu yang memimpin adalah Dr. James Stein, dokter bedah berpengalaman. Tapi tetap aja kasus ini bukan level biasa. Tim medis harus benar-benar mempelajari tubuh mereka secara detail, organ mana yang berbagi, mana yang masing-masing punya sendiri, gimana struktur tulangnya, pembuluh darahnya, dan gimana cara misahin mereka tanpa bikin salah satu kehilangan nyawa. Sedikit aja salah, resikonya bisa fatal. Sementara itu di rumah, Jeff dan Darla Grayson merasa takut, cemas, tapi juga penuh harapan. Mereka pengen anak-anaknya bisa hidup normal, tapi mereka juga sadar kalau operasi gagal bisa aja salah satu atau bahkan dua-duanya nggak selamat. Bayangin aja orang tuanya harus ngelepas anak masuk ruang operasi sambil tahu kemungkinan terburuk selalu ada. Tapi mereka memilih percaya sama Tuhan, percaya sama dokter, dan percaya sama anak-anaknya. Mereka yang dari lahir udah buktiin kalau mereka kuat. Sampai akhirnya hari itu datang. Dua bayi kecil itu dibawa ke ruang operasi, pintu operasi ditutup, orang tua nunggu di luar, sementara di dalam dokter bekerja sepresisi mungkin. Misahin jaringan, tulang organ, pembuluh darah, semuanya ditata ulang supaya masing-masing bisa hidup mandiri. Ini bukan cuma operasi, ini seni, ini ilmu, dan ini pertaruhan hidup. Sampai akhirnya setelah proses panjang yang penuh tegang dan capek, operasi selesai. Dan kabar yang ditunggu pun datang, operasi berhasil. Bukan cuma berhasil secara teknis, tapi dua bayi itu selamat, bernapas, hidup, dan sekarang punya tubuh masing-masing. Bayangin yang dulu harus berbagi satu tubuh, sekarang punya kesempatan jadi individu, punya hidup dan masa depan sendiri. Orang tua mereka nangis haru, dokter lega, perawat ikut terharu. Di titik itu, satu hal jelas, mereka bukan cuma anak yang selamat dari operasi, tapi pejuang kecil yang dikasih kekuatan luar biasa. Dan percaya atau enggak, setelah operasi, hidup mereka justru makin indah. Karena mereka bukan cuma hidup, tapi tumbuh, berkembang, ketawa, bermain, sekolah, dan akhirnya bisa nikmatin hidup kayak anak-anak lain. Mereka itu selesai. Pelan-pelan dunia tiga anak ini berubah total. Sekarang mereka udah gede, udah punya kebebasan, hidup kayak manusia pada umumnya. Aktif, ceria, dan masing-masing punya karakter sendiri. Mackenzie dan Messi memang punya keterbatasan fisik, tapi keterbatasan itu nggak pernah benar-benar ngebatasin hati dan semangat mereka. Mereka sekolah, belajar, main, punya teman, punya kehidupan yang mungkin beda dari kebanyakan orang, tapi tetap indah banget. Sementara Madeline hidup sebagai remaja normal pada umumnya, tapi dengan rasa bangga karena punya dua saudara yang luar biasa istimewa. Mereka ini benar-benar anak yang layak dikagumi, karena sejak lahir mereka udah dipaksa belajar bertahan hidup, belajar kuat, dan tumbuh dengan hati yang gak semua orang punya. Kalau dipikir-pikir, kisah mereka ini kayak campuran keajaiban medis, keajaiban kehidupan, dan keajaiban dari Tuhan. Dulu mereka lahir dengan kondisi yang dianggap gak sempurna, tapi sekarang mereka justru jadi bukti bahwa kesempurnaan itu bukan soal fisik, tapi soal hati, perjuangan, dan gimana kita milih terus hidup walaupun hidup itu berat. Pada akhirnya, kisah Mackenzie, Messi, dan Madeline ini bukan cuma soal operasi besar, bukan cuma soal kembar siam, bukan cuma soal dunia medis, tapi tentang arti keluarga, arti kesempatan, arti cinta, dan arti bertahan hidup. Ini cerita tiga anak perempuan yang lahir dari ujian tapi tumbuh dalam keajaiban. Dan mungkin dari cerita ini kita bisa ambil satu hal kecil. Hidup nggak selalu datang sesuai yang kita mau. Kadang datang dengan luka, ujian, dan hal yang terasa nggak adil. Tapi kalau masih ada cinta, masih ada Tuhan, masih ada orang yang mau berjuang, dan masih ada hati yang nggak mau nyerah,
maka keajaiban itu bukan cuman kemungkinan, tapi nyata. Kalau menurutmu cerita ini inspiratif, share ke orang lain juga. Jangan lupa like dan share video ini, dan kita akan lanjut di konten-konten berikutnya.